There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. Cerita dimulai pada saat Paulus memulai mendirikan gereja di Korintus beberapa waktu lalu pada saat perjalanan misionarisnya. Setelah Paulus pindah, ia mendapati kabar bahwa ada suatu perkara yang tidak baik di Korintus. Jadi, Paulus menulis surat 1 Korintus untuk membenarkan permasalahan, lalu kemudian banyak orang menolak ajaran Paulus dan menjadi keras kepala. Lalu Paulus memutuskan pergi ke Korintus kembali dan menyatakan perjalanannya sebagai perjalanan yang menyakitkan. Paulus menulis surat kedua Korintus dengan penuh air mata. Lalu, para jemaat di Korintus menyadari kesalahannya dan meminta maaf ke Paulus. Maka, Paulus menulis surat 2 Korintus sebagai bukti cintanya pada jemaat di Korintus. Latar belakang penulisan surat 2 Korintus. Setelah beberapa kali berhubungan dan surat menyurat yang awal di antara Paulus dan jemaat di Korintus, maka Paulus memutuskan untuk menulis surat 1 Korintus dari Efesus sekitar awal tahun 55 sampai 56 Masehi. Setelah itu, Paulus menyeberangi Laut Agea menuju Korintus untuk menangani masalah yang berkembang dalam jemaat. Kunjungan ini terjadi di antara 1 dan 2 Korintus, yang merupakan suatu kunjungan yang sangat tidak menyenangkan bagi Paulus, dan ia menyebutnya sebagai kunjungan duka cita. Setelah kunjungan ini, ada laporan yang disampaikan kepada Paulus di Efesus, bahwa para penentang di Korintus itu masih menyerang pribadinya dan wewenang rasulinya, dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat itu untuk menolak Paulus. Sebagai tanggapan terhadap laporan ini, maka Paulus menulis surat 2 Korintus dari Makedonia pada akhir tahun 55 sampai 56 Masehi. Segera sesudah itu, Paulus mengadakan perjalanan ke Korintus kembali dan tinggal di sana selama lebih kurang 3 bulan. Dan dari situ ia menuliskan kitab Roma. Surat 2 Korintus memberikan gambaran tentang hubungan pribadi Paulus dengan jemaat di Korintus. Khususnya bagaimana Paulus mencoba menjawab semua serangan terhadapnya. Meskipun banyak yang mendukungnya, sebagian orang menantang kewibawaannya sebagai seorang rasul. Bahkan, sejumlah orang mengkritik cara ia berbicara dan menulis, dan yang lainnya menganggap ia kurang bersahabat, dan komentar-komentarnya terlalu keras. Paulus mencoba membela dirinya melalui surat 2 Korintus ini. Tujuan Paulus menulis surat 2 Korintus adalah karena adanya permasalahan mengenai guru-guru palsu dari orang Yahudi. Paulus mencoba menjawab semua serangan terhadapnya, serta membela dirinya sebagai Rasul Kristus sejati. Paulus sendiri menulis surat ini kepada 3 golongan orang di Korintus. Golongan pertama, yaitu kepada mayoritas jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Golongan kedua, ditujukan untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus menentang Paulus secara pribadi dengan harapan dapat meruntuhkan wibawa dan kerasulannya untuk memutarbalikkan beritanya. Golongan ketiga, yaitu teguran untuk minoritas dalam jemaat yang dipengaruhi oleh guru-guru palsu, yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan motivasinya, dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. 4 ciri khas surat 2 Korintus. Yang pertama,
Surat 2 Korintus merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup sang penulis, yaitu Paulus. Yang kedua, surat 2 Korintus melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya. Yang ketiga, surat 2 Korintus berisi mengenai teologi yang paling lengkap dalam Perjanjian Baru, mengenai penderitaan Kristen, dan mengenai hal memberi secara Kristiani. Yang keempat, dalam surat 2 Korintus terdapat istilah-istilah kunci seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan. Berikut ini adalah cuplikan kota Korintus pada saat ini yang telah menjadi reruntuhan. Jemaat terkasih, sekarang kita sudah mengetahui isi dari surat 2 Korintus. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.